Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah 3 orang Yahudi yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim diajarkan untuk selalu memandang setiap manusia lainnya sama, tanpa melihat apa agama yang mereka anut atau yang mereka yakini. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta berikanlah dakwah kami ini. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Nabi Muhammad SAW hidup dalam masyarakat plural dan multi agama. Makanya, dalam proses penyebaran agama Islam, beliau memiliki strategi untuk merebut hati mereka. Namun, jika dilihat dari banyaknya orang yang beragama selain Islam, Nabi Muhammad SAW rupanya pernah memberikan pujian kepada mereka yang non-Muslim. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Mut'im ibnu Adi. Orang pertama yang pernah mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW adalah Mut'im ibnu Adi yang berasal dari kafir Quraisy. Mut'im ibnu Adi hadir sebagai pelindung Nabi Muhammad SAW di saat beliau tengah dirundung kesedihan dalam hidupnya. Saat itu, Nabi Muhammad SAW dipermalukan dan dilukai oleh umatnya dan pamannya. Abu Talib baru saja meninggal. Padahal di waktu itu, keberadaan Nabi Muhammad SAW yang hendak menuju Mekah sangatlah berbahaya. Datang ke Mekah sama saja dengan bunuh diri. Di sana Nabi Muhammad SAW akan merasakan seperti diingkari oleh orang-orang yang siap menusuknya dengan pedang. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mengirim utusannya ke bangsawan Mekah untuk meminta perlindungan dari mereka. Namun, hanya ada satu orang dari kafir Quraisy yang bernama Mut'im ibnu Adi yang mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan. Mut'im lantas meminta anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam perjalanan menuju Mekah, Nabi Muhammad SAW berjalan sambil diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan anak-anaknya dengan membawa senjata. Dan yang kedua, orang-orang yang mendapatkan perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Mukhayrik yang berasal dari Rabbi Yahudi. Pada saat itu, tepatnya pada tahun ketiga setelah Hijriah, kaum muslim mendapatkan kabar kalau pasukan Quraisy akan datang untuk menyerang. Kaum muslim pun segera pergi ke Gunung Uhud untuk menanti kedatangan musuh. Namun, masalah cukup serius datang sebab kaum muslim kalah jumlah. Mukhayrik adalah seorang pendeta Yahudi yang cukup berteman baik dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan Muslim untuk melindungi mereka jika suatu waktu Madinah diserang. Namun, ketika perang hendak terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang menepati janji, kecuali satu orang yang bernama Mukhayrik. Mukhayrik berusaha dan mendesak orang-orang dari sukunya untuk memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengingatkan mereka tentang perjanjian tersebut. Namun sayangnya,
tak ada yang menepati janji tersebut kecuali dirinya, yaitu Mukhayrik. Sedangkan yang ketiga, pada saat zamannya penganiayaan kaum muslim merajalela di Mekah, tepatnya ketika awal mula penyebaran Islam di sana, beberapa kaum muslim dibunuh, dipenjara dan disiksa. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka izin untuk melawan bagaimanapun caranya, sebab mereka kalah jumlah. Jika hal itu terjadi alias melawan, berarti akan terjadi kepunahan total keturunan orang Islam. Umat muslim yang berada di Mekah diberikan izin untuk mengungsi ke manapun oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya, kaum Quraisy tidak akan membiarkan kaum muslim merasakan hidup damai. Tetapi, ada satu orang yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melindungi kaum muslim, yakni Najasyi. Najasyi adalah sebuah gelar raja Abyssinia, sedangkan nama aslinya adalah As-Samah. As-Samah adalah seorang penguasa yang adil dan tidak akan menyalahkan rakyatnya. Makanya, ketika kaum muslim berimigrasi ke Abyssinia untuk mencari suaka, Raja Najasyi menerima mereka dengan tangan terbuka, hingga pada akhirnya Raja Najasyi mengetahui keindahan agama Islam. Beliau pun menjadi seorang muslim. Kaum muslim pun bebas tinggal di Abyssinia selama yang mereka mau dan bebas mempraktikkan bentuk keislamannya. Itulah 3 orang non-muslim yang mendapatkan pujian oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas dari cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan perlakuan yang sama seperti manusia yang beragama sama dengannya. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan pandangan berbeda kepada mereka yang bukan beragama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.